Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amelie Syarabita. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar. Apakah Anda dapat mengamati gambar berikut ini? Ya, dari ketiga gambar tersebut, apakah yang termasuk dengan pasar? Ataukah satu, gambar dua, atau gambar tiga? Ya, benar sekali. Dari ketiga gambar tersebut merupakan pasar. Mengapa demikian? Marilah kita lihat dalam penjelasan materi berikut ini. Pasar merupakan tempat bertemu antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menyepakati harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan kembali. Pertemuan antara pembeli dan penjual bisa terjadi di berbagai tempat sesuai dengan kesepakatan, baik di supermarket, pasar tradisional, di bus, dan berbagai tempat lainnya. Ciri khas pasar yaitu adanya kegiatan dan jual beli. Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih membuat konsumen tidak perlu datang ke pasar untuk membeli kebutuhan. Hal ini disebabkan pembeli bisa membeli kebutuhannya secara online dengan membayarkan lewat angkutan langsung dari ataupun sistem diskon. Kemudian kita akan membahas mengenai unsur pasar. Unsur-unsur pasar harus memiliki tiga hal berikut ini. Yang pertama, ada penjual dan pembeli, di mana penjual dan pembeli akan melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Kemudian ada produk yang dijual-belikan. Produk yang dijual-belikan bisa berupa barang ataupun jasa. Kemudian ada cara masuk ke dalam. Karena kebetulan tidak hanya terdapat secara fisik saja seperti pasar, tapi juga dapat berupa telepon, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi pasar. Fungsi pasar ada tiga, di antaranya yaitu sebagai tempat distribusi, sebagai pembentuk harga, serta sebagai tempat promosi. Disebut sebagai tempat distribusi karena pasar dijadikan tempat penyaluran barang dari produksi konsumen secara langsung maupun melalui pasaran. Melalui pasar, konsumen bisa secara langsung mendapatkan barang yang dibutuhkan secara cepat. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembentuk harga, yaitu pasar menjadi tempat terjadinya tawar-menawar harga sebelum penjual dan pembeli melakukan kesepakatan harga. Pembeli biasanya menawar harga berdasarkan kondisi saat dan kegunaan dari barang tersebut, sementara penjual menghitung berdasarkan keuntungan yang akan didapatkan dari proses tawar-menawar. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tempat promosi, di mana pasar sebagai tempat untuk memperkenalkan barang, hasil produksi kepada konsumen, sehingga konsumen dapat mengetahui informasi dari produk yang akan diberikan. Jenis-jenis pasar. Jenis pasar diklasifikasikan lagi menjadi beberapa bagian, di mana yang pertama yaitu pasar menurut wujud atau bentuk kegiatan. Pasar menurut wujud atau kegiatan dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah pasar konkret atau nyata, tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi secara langsung serta barang yang dijual beli tersedia di pasar, atau pasar yang biasa kita temui sehari-hari, seperti pasar tradisional, supermarket, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar abstrak merupakan pasar yang antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, seperti ada online shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Jenis pasar yang kedua yaitu pasar menurut jenis barangnya. Menurut jenis barangnya dibagi menjadi dua, yaitu pasar konsumsi dan pasar produksi.
Pasar konsumsi yaitu pasar yang menjual barang-barang konsumsi untuk kebutuhan manusia. Contohnya pasar tradisional atau supermarket. Kemudian yang kedua yaitu pasar produksi. Pasar produksi yaitu pasar yang terjual belikan atau produksi seperti tenaga kerja, bahan baku dan mesin. Contohnya adalah pasar bahan baku, usaha kerja, serta pasar modal. Jenis pasar yang ketiga yaitu pasar menurut luas wilayah kegiatan atau ruang lingkupnya. Pasar tersebut dibagi menjadi 5, yaitu ada pasar setempat, pasar daerah, pasar nasional, pasar regional, serta pasar internasional. Yang pertama adalah pasar setempat. Pasar setempat adalah pasar yang dijual dengan harga untuk setempat, seperti pasar yang ada di desa. Kemudian ada pasar daerah, yaitu pasar yang ada di setiap daerah yang menjual belikan barang-barang yang dijualkan di daerah tempat. Contohnya dalam satu daerah tersebut secara dekat, seperti pasar desa, pasar bimbing, pasar bimbing, dan pasar lainnya. Kemudian pasar nasional, yaitu pasar yang melakukan transaksi jual beli barang dari satu negara. Contoh dari pasar ini adalah pasar seperti kita ataupun Indonesia. Selanjutnya yaitu pasar regional, yaitu pasar yang melakukan transaksi jual beli barang mencakup suatu wilayah, kawasan atau organisasi tertentu. Contohnya kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area. ASEA adalah wilayah persetujuan oleh negara-negara ASEAN yang mengenai sektor produksi lokal atau seluruh negara ASEAN. Terakhir adalah pasar internasional. Pasar internasional yaitu pasar yang melakukan transaksi jual beli barang ke luar negara internasional, contohnya seperti pasar tembakau Jerman di Jerman atau pasar kopi di Santos, Brazil. Jenis-jenis pasar yang keempat yaitu pasar menurut struktur atau organisasi. Menurut struktur atau organisasinya, pasar itu menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar dan competition market adalah jenis pasar dengan penjual dan pembeli dengan barang yang sejajar, sehingga harga ditentukan oleh masing-masing penjual maupun pembeli. Contohnya seperti pasar Tanah Abang di Jakarta, kemudian ada pasar besar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna atau interface competition, di mana penjual bebas menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Berikut adalah jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Ada pasar monopoli, serta pasar oligopoli. Pasar monopoli sendiri yaitu pasar yang dikuasai oleh satu pihak. Contohnya seperti PLN, dan lain-lain. Kemudian pasar monopolistik. Pasar yang memiliki banyak penjual atau barang yang dijual sedikit tetapi lebih bervariasi dan terdiferensiasi. Contohnya seperti McDonald's, Burger King, atau KFC. Dan hal ini karena produk-produk tersebut menawarkan jenis makanan yang serupa dengan sedikit perbedaan dalam rasa, kualitas, atau variasi. Kemudian yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu pasar yang memiliki beberapa penjual karena modal yang besar dan sumber daya sudah didapatkan. Contohnya seperti perusahaan mobil maupun perusahaan sepeda motor. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mengatakan kita ada yang digunakan dalam suatu sekolah juga dan kritik melakukan atau kita apalagi kasih saran dulu untuk saya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.